سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu jamaah Al-Isyraq rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ibadah salat subuh berjamaah insyaallah sesuai dengan anjuran dan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan ini hingga akhir usia kita masing-masing, layak dan pantaslah kita disebut sebagai husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam selalu membasahi lisan kita sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan satu-satunya yang sempurna untuk kita ikuti keteladanan beliau. Mudah-mudahan kita kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau sehingga kita selamat dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan kita layak berhak masuk ke dalam surganya Allah bersama beliau dan para sahabat-sahabat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat 26 surah Az-Zukhruf menjelaskan kepada kita betapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memelihara keturunannya dan kaumnya untuk selalu berpegang teguh kepada kalimat tauhid, kepada kalimah la ilaha illallah. Dijelaskan sampai dengan ayat 30 tadi yang dibacakan oleh qari kita. Jadi yang membaca itu namanya qari, kemudian yang mendengar itu namanya mustami'. Jadi baik yang membaca maupun pendengar itu sama-sama mendapatkan pahala dari Al-Quran yang sedang dibaca tadi. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ibrahim mempertahankan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
walaupun Azar ya, sebagai orang tuanya mengajaknya kepada hal-hal yang menyimpang dari tauhid itu, tapi Ibrahim alaihissalam bersikukuh ataupun memperkuat akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wa idz qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, wa qaumihi, dan kaumnya, artinya umat yang hidup di masa itu. Apa kata Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim tidak ikut menyembah berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim terus berupaya mencari cara bagaimana untuk membasmi ataupun menghancurkan akidah-akidah yang salah tersebut. Jadi di sini walaupun dia adalah keluarga kita, dia adalah bahkan ayah kita, ibu kita, kalau mengajak kepada yang salah, kita wajib menentangnya. Menentangnya pun dengan cara yang baik. Jadi Ibrahim karena dia sudah tahu bahwa akidah yang diajarkan kepadanya, akidah yang dia saksikan pada waktu itu adalah akidah yang batil, akidah yang salah, yaitu menyembah patung berhala. Maka Ibrahim berlepas diri. Ibrahim tidak mau ikut dalam kebiasaan yang salah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menemukan sebuah budaya, tradisi ataupun kebiasaan yang menyimpang dari agama, tidak serta-merta kita akan ikut, tetapi kita coba bandingkan, coba kita nilai, coba kita cari kebenarannya, kena nanti menurut agama, apakah dia menyimpang atau tidak menurut agama kita. Jadi kalau dia menyimpang ya tentang, kalau tidak menyimpang ikuti. Tradisi itu tidak selamanya kita wajib menurunkannya, wajib mewarisinya. Jangan seperti orang-orang kafir, karena dia menyaksikan begitu nenek moyangnya melakukannya, maka dia pertahankan terus sampai maut datang menjemput, tidak mau dia merubah. Jadi kalau tradisi yang diwariskan tradisi yang salah, maka jangan kita terus-terusan mengikutinya. Mari kita cut di situ, kita putus mata rantainya supaya tidak terus menurun, tidak turun temurun. Kalau tradisi yang salah. Nggih. Kenapa? Iya. Makanya itu contohnya sesuatu yang mari kita kikis sedikit demi sedikit, ya. Sedikit. Sekiranya tidak ada tuntunannya dalam sunnah, dalam aturan agama, maka mari kita cut ya. Kita putus. Makanya itu tidak berat Bapak Ibu. Tidak ringan maksud saya. Tidak mudah itu. Tidak mudah lagi mengekat ataupun memutus kebiasaan yang menurut kebanyakan itu adalah keliru,
kemudian kita akan masuk di situ untuk mengekatnya beratnya. Makanya kita butuh kesabaran. Jangan kita yang semakin mempertahankan, maksudnya setidaknya kita tidak ikutlah. Kalau kita tidak bisa mengekatnya, tidak bisa menghentikannya, gitu ya, maka setidaknya kita tidak ikut di situ, tidak ikut. Jadi Ibrahim katakan, ya, aku berlepas diri, aku tidak bertanggung jawab, aku tidak mau ikut. Nah, itu kata Ibrahim. Jadi mari ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran-anjuran agama, maka mari kita tinggalkan. Tapi kalau sesuai, mari kita yang menjadi terdepan di situ, ya. Mari kita menjadi yang terdepan. Misal Maulid Nabi, Bapak Ibu, memang tidak ada di zaman Rasulullah peringatan-peringatan semacam yang kita lakukan sekarang. Tapi di situ ada manfaat, ada maslahat, ya. Apa manfaatnya? Di situ ajang kita untuk bersedekah, ajang kita silaturahim, ajang kita untuk memberikan nasihat agama kepada jamaah, ya, kepada yang memperingati Maulid. Maka itu tradisi yang perlu untuk dipertahankan. Jangan kita cut kalau yang semacam itu. Tapi kalau Maulid yang dihiasi dengan minuman keras, dengan joget-joget, ini perlu kita cut, hentikan, gitu ya. Tapi kalau secara umum memperingati Maulid untuk mengambil nasihat agama di situ, untuk silaturahim di situ, mari tradisi semacam itu kita pertahankan, bahkan kita akan hidupkan, ya. Tapi kalau tradisi yang menurut kebanyakan orang itu adalah tidak ada dasarnya secara agama, secara hukum, secara Al-Quran dan hadis, maka mari kita seperti prinsip Ibrahim ini mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri, aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Nah, tapi kalau kita ikut di situ, arti kita ikut mendapatkan dosanya, ya. Nah, supaya kita terbebas dari kesalahan yang tradisi-tradisi yang salah, maka kita jangan ikut-ikutan. Oke. Pokoknya kalau sesuatu yang dihiasi dengan maksiat itu terlarang. Yang namanya maksiat itu adalah melakukan sesuatu yang menyimpang dari agama. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Nah, ini prinsip Ibrahim. Tapi aku, kata Ibrahim, akan menyembah Tuhan yang menjadikanku, yang menciptakanku. Fatarani, fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Fatarani, yang telah menciptakan aku. Jadi yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan hidung, mata, telinga, mulut kita ini, seluruh bahkan ruh kita ini, ya. Itu yang kita sembah, bukan Tuhan yang kita buat sendiri seperti patung, berhala. Makanya Sayyidina Umar, Bapak Ibu, setelah masuk Islam bentar-bentar nangis, bentar-bentar ketawa, lucu sin parande lain waktu masih kafir niki. Lamun lapah baitna yudong Tuhana yang kelor karena dia buat Tuhan dari kurma. Dia sin lucu sin parang, mendak nangis. Apa tangisin Sayyidina Umar? Telat lalu sadar. Maka ndek leman awal lain, maka ndek leman pertama, gitu ya. Isin tangisin ya si Sayyidina Umar. Nah, mu itu wah tenangis si dosen tuh. Jadi alamun bu sampai nangis. Nah, insya Allah Allah Ta'ala Maha Pengampun, ya. Mu syarat tampun dosen tuh, syarat terima istighfar tuh niki, ya. Harus Bapak Ibu terbebas dari 3 hal.
Karena ada 3 istighfar yang tidak dihiraukan oleh Allah. 3 orang yang tidak dihiraukan oleh Allah walaupun istighfarnya bergerepet, walaupun istighfarnya sampai 1000, 2000, lagu endek terungu Allah Ta'ala. 3 kelompok manusia. Siapa mereka yang istighfarnya tidak digubris oleh Allah? Timak sampai nangis, timak beribu-ribu istighfar endek terungu Allah Ta'ala. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, salasatun la yanfa'u bihimul istighfar. 3 kelompok manusia yang tidak bermanfaat istighfar bagi mereka itu. Artinya timak istighfar 1000, 2000 sampai weweh nyebut Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Tagung dan terung saudara. Tidak digubris, tidak diterima istighfarnya oleh Allah. Nauzubillah, jangan sampai kita masuk di sini. Bu, ya. Jadi syarat istighfar itu harus bersih dari 3 hal ini. Yang pertama, orang yang tidak dihiraukan istighfarnya oleh Allah, yang tidak bermanfaat istighfarnya adalah rajulun muqimun ala imra'atin zina kullama qada minha syahwata qala astaghfirullahal azim fayaqulu rabb tahawwal anha wa aghfir lahu wa amma ma dumta muqiman 'alaiha fa inni la aghfiru laka. Ya, Allah katakan kepada seseorang yang memiliki wanita simpanan zina. Jadi laki-laki yang masih memiliki wanita simpanan zina. Kullama qada minha syahwata, begitu dia setelah menunaikan syahwatnya, begitu dia melakukan sesuai dengan keinginannya terhadap perempuan zina tersebut, kemudian dia katakan astaghfirullahalazim, timan sampai weweh, sampai nangis, sampai beribu-ribu istighfarna. Apa kata Allah? Ya, tahawwal anha, larilah dari perempuan itu, tinggalkan perempuan itu dulu, kata Allah. Perempuan zina, perempuan yang kau ajak berzina itu, perempuan simpanan zinamu itu, ya. Wa aghfiruhu, baru aku mau ampuni kamu. Wa aghfirulaka. Jadi syaratnya tinggalkan perbuatan maksiat itu dulu, tinggalkan zina itu, tinggalkan perempuan yang biasa diajak untuk berbuat zina itu, baru Allah dengarkan istighfarnya. Makanya kita pesan pantan Bapak Ibu, orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, anak-anak laki kita, ya, keluarga kita, suami kita, ya. Jadi kalau laki-laki yang masih memiliki perempuan simpanan zina, setiap ia telah melakukan zina kemudian mengatakan astaghfirullahalazim, Allah menjawab istighfarnya itu dengan mengatakan fayaqulur rabb tahawwal anha, tinggalkan perempuan itu dulu, baru fa'aghfiru, aku akan mengampuni kamu, fa'aghfirulaka, maka baru aku akan mengampuni kamu. Wa amma ma dumta muqiman 'alaiha fa inni la aghfiru laka. Adapun kalau kalian tetap saja melakukan zina itu, walaupun istighfar ribuan kali, kata Allah dalam hadis kudusinya, fa inni la aghfiru laka, aku tidak mau menghiraukanmu. Nah, jadi Bapak Ibu, ada syarat yang harus dimiliki seseorang, ya, agar Allah menerima istighfar kita.
ngombe-ngombe kepasih itu astagfirullah rabbal baraya ya, tapi kita tidak meninggalkan perbuatan maksiat itu, maka Allah tidak menghiraukannya. Yang kedua, orang yang tidak dihiraukan istighfarnya oleh Allah adalah warajulun indahu malul ghair, orang-orang yang dalam dirinya itu masih ada harta orang lain. Dalam dirinya masih ada harta orang lain. Maksudnya adalah ya, dia tidak memberikan seseorang haknya, bahkan merampas hak orang lain. Jadi orang yang masih suka merampas hak orang lain, dia maknya istighfar sampai bukuk matanya nangis, dia entah hirawang sallallahu ta'ala. Makanya mari kita bersihkan harta kita dari hak-hak orang lain. Ya. Walaupun dia katakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tapi harta orang ditelannya terus, korupsi jalan terus, maka ini tidak bisa. Jadi istighfar 1000 kali, tapi tetap korupsi, tidak dihiraukan istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu yang kedua. Maka kata Allah, ketika orang yang di dalam dirinya ada hak orang lain, ada harta orang lain, ya, kemudian dia katakan astaghfirullah, apa jawab Allah dengan istighfar tersebut? Fayaqulu rabbi, fayaqulu ta'ala rudda ilaihi malu wa aghfirlaka, kembalikan harta orang dulu, kembalikan hak orang dulu, berikan hak orang dulu yang ada dalam hartamu itu. Rudda ilahi, tulakan. Nabi siwah baita kep yang benang dengan ini, ya, tulakan. Ya, baru aku akan terima istighfarmu. Maka berat gati Ibu, hakul adami, hak sama manusia niki berat Ibu. Maka harus kita bebaskan diri kita dulu. Ampun temati nggih. Jadi ndik temati semasih ada hak orang dalam diri kita, harta kita. Wa amma ma lam turaddu fala aghfiru laka. Adapun kalau kamu tidak mau mengembalikannya, kata Allah, walaupun kamu istighfar banyak-banyak, aku tidak mau mengampuni kamu. Ini artinya bahwa dalam hidup niki kita tidak boleh mencampurkan hak kita dengan hak orang lain. Harta orang mari kita berikan kepada orang, harta kita baru kita berhak untuk mentasarrufkannya, berhak untuk membelanjakannya untuk apa, kemana, ya, karena nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, kelompok orang yang tidak dihiraukan istighfarnya oleh Allah, walaupun dia beristighfar berkali-kali, 100 kali, bahkan tak terhitung jumlah istighfarnya, tapi dia tidak meninggalkan hal-hal ini, maka Allah tidak akan menerima istighfarnya. Yang ketiga adalah warajulun talabbusu bima'siyatin wa huwa yaqulu astaghfirullahalazim fala yaghfiru lahu. Orang yang berpakaian dengan maksiat, artinya hari-harinya selalu ada kemaksiatan yang dilakukan. Bilang jeluna bos, bilang jeluna, ya, pokoknya dia nara entan sadar, ya. Jadi dengan si talabbusu bil maksiyah, talabbusu bi maksiatin, selalu ya tertarik melakukan kemaksiatan, dia nara jarehna, ya, bahkan pakaiannya maksiat, pakaian maksiat apa Ibu, berpakaian tapi telanjang, ini maksiat, ya. Pakaian kadu you can see, apa itu you can see, kamu dapat lihat ini, you can see. Ya. Masya Allah, dia tahu jaga aurat, ini pakaian maksiat, ya. Kemudian minumannya maksiat, mana minuman maksiat,
berem niki minuman maksiat yang memabukkan, atau akil riba, makan harta riba, ini juga maksiat. Paling deangna dosa zina, dosa riba niki Bapak Ibu pada marak berzina kanca dengan tuak tumesa. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi makanan maksiat itu adalah akil riba. Talabbusu bi maksiyah, selalu berlumur dengan maksiat setiap hari, makanannya, pakaiannya, pergaulannya, ya. Maka kalau orang semacam ini walaupun dia istighfar beratus-ratus kali atau berkali-kali yang tidak bisa dihitung jumlah istighfarnya, tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya adalah istighfar itu bermanfaat apabila disertai dengan taubat, Bapak Ibu. Yang namanya taubat itu adalah menyesal dan berhenti dari maksiat itu. Iya, kena taubat niki. Jadi taubat bukan sekedar astaghfirullah. Yang namanya taubat itu adalah taba yatubu taubatan, yang berarti roja'ah, kembali sadar, kembali kepada Allah. Itulah taubat, ya. Jadi taubat tidak sekedar astagfirullah, tapi taubat itu adalah mencabut diri dari maksiat, berhenti lakukan maksiat itu, mu sadar, mu genti pegawai maksiat si pegawai sholah, nggih. Anden rubin dek tuah girang sembahyang neke rajin sembahyang. Iya tante genti pegawaian maksiat niki, ya. Anden rubin dek tuah girang berjamaah, sekarang berjamaah. Nah, jadi ibdalus sayyi'ah bil khair, mengganti perbuatan salah itu dengan perbuatan yang baik, ya. Itu taubat, ya. Itu taubat. Dan banyak cara Allah membukakan pintu taubat hamba-hambanya. Ada yang lewat pengajian seperti niki, ada yang lewat mungkin lewat Facebook, lewat YouTube, ya. Ada yang mungkin lewat TV, ada mungkin lewat pengalaman pribadinya, ya. Ketika ia dalam kesulitan yang sangat, kemudian dia kayak ada solusi yang diberikan Allah, sadar dia kemudian. Nah, itu jalan taubat itu macam-macam, ya. Makanya mari hidayah Allah itu kita usahakan untuk selalu ada dalam diri kita. Jangan sampai Allah cabut hidayahnya sebelum kita sampai kepada tujuan. Jadi hidayah itu lampu penerang jalan lurus menuju Allah. Jangan sampai Allah tutup jalannya itu sebelum kita sampai kepada Allah. Nah, jadi bersyukur sekali orang yang dulunya dunianya hitam, kelam, tidak sadar-sadar, sekarang begitu dia sudah mengalami umpamanya lewat sakitnya, lewat kesulitan-kesulitan, begitu dia dapat solusi kemudian dia taubat. Nah, ini hidayah Allah, Pak Ibu, ya. Bahkan ada orang yang masuk Islam gara-gara melihat kebenaran Islam di situ, ya. Karena dia merasakan bagaimana Islam ini memang betul-betul bermanfaat dalam kehidupannya. Dan memang Islam itu harus kita yakini begitu, bahwa Islam ada manfaatnya, banyak manfaatnya untuk kita di dunia dan juga lebih-lebih di akhirat nanti. Ya, jadi Bapak Ibu, istighfar itu bermanfaat apabila disertai dengan taubat. Yang namanya taubat itu adalah menyesali perbuatan sudah terlanjur, kemudian mencabut diri, tidak mau lagi kembali berbuat seperti yang sudah. Yang ketiga, lakukan yang baik-baik. Nah, itu namanya taubat. Ya, walaupun istighfar astagfirullah sampai beribu kali lagu tetap nggawe maksiat niki ndek tampun. Iya itu paran taubat sambal niki. Tahu nih ya pedas, rujak nih malik doang colet ya. Kayak ini taubat sambal. Nah, jadi lah timah ada kena jereh lagu malik tano ya. Tercolet ndek itu orang istighfar dan paran taubat niki.
Nah, jadi sekali lagi